I got so much motherfucking design on right now. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. 1. Pengertian kepemimpinan. Menurut Mano Trio Supriyatno, ia berpendapat bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan orientasi tugas dan orientasi hubungan manusia. Suekarto Indra Fakrudi juga berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu percapaian tujuan-tujuan tertentu. 2. Ciri-ciri seorang pemimpin. Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam pendidikan Islam antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. 2. Memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. 3. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. 5. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya. 6. Bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. 7. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atau atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. 8. Bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang ikhlas jarang sekali kita peroleh. C. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu: A. Sifat dan keterampilan kepemimpinan. B. Kemampuan pemecah masalah. C. Keterampilan sosial. Dan D. Pengetahuan dan kompetensi profesional secara garis besar. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah. C. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu: A. Sifat dan keterampilan kepemimpinan. B. Kemampuan pemecah masalah. C. Keterampilan sosial. Dan D. Pengetahuan dan kompetensi profesional secara garis besar. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah menurut Mano Trio Supriyatno dapat dinilai dari kinerjanya dalam mengualisasikan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah, yaitu meliputi: 1. Sebagai pendidik atau edukator. A. Kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas. B. Mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif. C. Kemampuan membimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan. 2. Sebagai manajer. A. Mampu menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada. B. Kemampuan mengerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada, serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin dan temporer. C. Kemampuan menyusun program secara sistematis. 3. Administrator. A. Kemampuan mengolah semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat. B. Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan dengan ketentuan yang berlaku. 4. Sebagai survivor. A. Kemampuan menyusun program pendidikan di lembaganya yang dapat melaksanakan dengan baik. B. Kemampuan memanfaatkan hasil survei untuk peningkatan kinerja guru dan karyawan. C. Kemampuan memanfaatkan kinerja guru atau karyawan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 5. Pemimpin kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi 2 arah, dan mendelegasikan tugas. Kepribadian kepala sekolah sebagai leader tercermin dalam sifat-sifat jujur,
percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil risiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, teladan. 6. Sebagai inovator, kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, interaktif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta fleksibel. D. Teori kepemimpinan. Ada 2 teori kepemimpinan menurut Isdoni yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. B. Mengomunikasikan visi itu dengan efektif. C. Mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. D. Mengetahui kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. 2. Teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan peran dan tugas. Pemimpin transfungsional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karismatik. Kepemimpinan transformasional dibangun dari kepemimpinan transaksional. Tipe kepemimpinan. 1. Partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif menurut Isdoni adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin di sini bermaksud untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bawahan dalam mencapai tujuan kelompok, organisasi, atau lembaga dengan menggunakan cara memberi pujian atau juga memberikan kritik yang membangun, walau pada akhirnya tanggung jawab untuk membuat keputusan itu ada tangan pemimpin, namun dalam prosesnya pengambilan keputusan itu dikerjakan bersama-sama dalam anggota kelompok. 2. Laissez-faire atau bebas. Dengan cara ini, seseorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Di sini, pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan. Sudah barang tentu dengan cara ini maksud pemimpin adalah menganggap bawahannya sudah dewasa dan tahu apa kewajibannya. Dalam cara ini, komunikasi antar bawahan maupun antar bawahan dan kepemimpinannya kurang sekali. Bring it down, make it clap. I got